Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aruna Lingga Wijaya dengan NIM 19200037, Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang energi nuklir. Nah, sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang energi nuklir, sebelumnya kita harus lebih mendalami tentang pengertian energi nuklir. Setelah itu, kita dapat mengetahui prinsip kerja PLTN, komponen-komponen PLTN, kelebihan dari PLTN, dan kerugian atau bahaya dari PLTN. Yang pertama, sejarah mengenai energi nuklir. Nah, pada tahun 1938, seorang ahli kimia asal Jerman bersama dengan fisikawan melakukan eksperimen dengan hasil dari uranium dengan neutron untuk meneliti lebih lanjut klaim Fermi. Mereka menemukan bahwa neutron tersebut dapat membelah nukleus atom uranium menjadi dua bagian sama persis, kebalikan dari Fermi. Hasilnya adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Semua bentuk peluruan nuklir hanya berakibat kecil bagi massa dari nukleus, di mana proses ini kemudian dinamakan sebagai fisi. Para peneliti selanjutnya mengetahui jika reaksi fisi melepaskan neutron tambahan, sebuah reaksi rantai nuklir yang stabil bisa dihasilkan. Setelah hasil percobaan ini diumumkan 1939, para peneliti dari banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Jerman, dan Uni Soviet memberikan petisi pada pemerintah mereka masing-masing untuk mendukung penelitian nuklir fisi, tepat saat jatuhnya Perang Dunia Kedua. Ya, gambar di atas merupakan konstruksi dari inti reaktor B di situs Hanford selama proses Manhattan. Dan yang di bawah merupakan lampu pertama di dunia dari listrik yang berasal dari pembangkit listrik nuklir EBR-1 sekarang yang dikenal dengan Laboratorium Nasional Idaho. Pekerjaan mengenai nuklir terus berlanjut di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Soviet di akhir 1940-an dan awal 1950-an. Listrik pertama yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk pertama kali terjadi pada tanggal 20 Desember 1950 di stasiun percobaan EBR-1 dan berhasil memproduksi listrik sekitar 100 kW. Nuklir yang digunakan pada kapal selam Amerika Serikat seperti kapal selam milik Amerika Serikat diluncurkan pada tahun 1955. Tahun 1953, Presiden Amerika Serikat pada saat itu memberikan pidatonya yang berjudul di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menginginkan agar pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai dapat terrealisasikan dengan cepat. Di acara konferensi pers pertama Jenewa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955, para insinyur dan peneliti bertemu untuk menyelidiki lebih lanjut teknologi nuklir ini. Pada tahun 1957, Euratom diluncurkan di Komunitas Ekonomi Eropa, yang nantinya menjadi Uni Eropa. Pada tahun yang sama, Badan Energi Atom Internasional didirikan. Pembangkit listrik tenaga nuklir komersial pertama di dunia, Calder di Inggris, dibuka pada tahun 1956 dan menghasilkan listrik sebesar 50 MW. Sedangkan generator nuklir komersial pertama di dunia yang dioperasikan adalah reaktor Shippingport di Amerika Serikat, dibuka pada Desember 1957. Gambar tersebut adalah gambar dari pembangkit listrik atom Shippingport komersial pertama Amerika Serikat yang dibuka pada tahun 1957. Prinsip kerja PLTN.
Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertegangan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Seperti terlihat pada gambar, PLTU menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya untuk menghasilkan panas dengan cara dibakar. Kemudian panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler, sehingga menghasilkan uap air. Uap air yang digunakan untuk memutar turbin uap. Di sini generator dapat menghasilkan listrik karena ikut berputar seporos dengan turbin uap. PLTN juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor dididihkan. Energi kinetik uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Daya sebuah PLTN berkisar antara 40 MW sampai mencapai 2000 MW. Dan untuk PLTN yang dibangun pada tahun 2005 mempunyai sebaran daya dari 600 MW sampai 1200 MW. Sampai tahun 2005 terdapat 437 PLTN yang beroperasi di dunia, yang secara keseluruhan menghasilkan daya sekitar 1/6 dari energi listrik dunia. Sampai saat ini, sekitar 66 unit PLTN sedang dibangun di berbagai negara, antara lain Tiongkok 28 unit, Rusia 11 unit, India 7 unit, Uni Emirat Arab 4 unit, Korea Selatan 4 unit, Pakistan dan Taiwan masing-masing 2 unit. Selanjutnya, struktur atom. Agar lebih mudah memahami bagaimana terjadinya reaksi fisi di dalam reaktor PLTN, pada sub-sub bab ini akan disampaikan tentang bagaimana struktur atom di dalam uranium dan apakah itu reaksi fisi. Uranium yang terdapat di alam bebas sebagian besar adalah uranium yang sulit bereaksi, yaitu uranium 238. Hanya 0,7% saja uranium yang mengandung isotop uranium 235. Sedangkan bahan bakar uranium yang digunakan PLTN adalah uranium yang kandungan uranium 235-nya sudah ditingkatkan menjadi 3-5%. Reaksi fisi. Perlu diketahui bahwa reaksi fisi bisa terjadi di setiap inti atom dari suatu unsur tanpa terkecuali. Namun, reaksi fisi yang paling mudah terjadi adalah reaksi pada inti atom uranium. Uranium pun sama halnya, yang paling mudah terjadi reaksi adalah uranium 235. Sedangkan uranium 238 memerlukan energi yang lebih besar agar dapat terjadi reaksi fisi ini. Reaksi fisi yang terjadi pada neutron menubuh uranium 235, dan pada saat itu pula atom uranium akan terbagi menjadi dua buah atom Kr dan Br. Saat terjadi reaksi fisi juga akan dihasilkan energi panas yang sangat besar. Dalam aplikasinya di PLTN, energi hasil reaksi fisi ini dijadikan sumber panas untuk menghasilkan uap air. Uap air yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin dan membuat generator menghasilkan listrik. Berikut ini adalah data tentang jumlah bahan bakar
yang diperlukan dalam 1 tahun untuk masing-masing pembangkit listrik berkapasitas 1000 MW. Di sini terlihat bahwa untuk 1 gram bahan bakar uranium dapat menghasilkan energi listrik yang setara dengan 3 ton bahan bakar batu bara atau 2000 liter minyak bumi. Oleh karena energi yang dihasilkan uranium sangat besar, bahan bakar PLTN juga dapat menghemat biaya di pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar pembangkit listrik. Komponen-komponen dari PLTN bisa dilihat pada gambar. Terdapat banyak komponen yang ada pada PLTN, seperti generator uap air, sistem pendingin, uap air, suplai air, bahan bakar uranium, moderator neutron, reaktor, turbin, generator, transformer, dan transmisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang singkat-singkat saja bagian-bagian terpenting dari perangkat PLTN. Yang pertama, batang kendali atau control rods digunakan dalam reaktor nuklir untuk mengontrol laju fisi uranium atau plutonium. Komposisi mereka meliputi unsur-unsur kimia seperti boron, kadium, perak, atau indium yang mampu menyerap banyak neutron tanpa fisi mereka sendiri. Yang kedua adalah generator uap. Generator uap adalah penukar panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap dari panas yang dihasilkan dari teras inti kor reaktor nuklir. Mereka digunakan dalam reaktor air bertekanan atau PWR antara loop pendingin primer dan sekunder. Yang ketiga adalah inti reaktor nuklir. Inti reaktor nuklir adalah bagian dari reaktor nuklir yang berisi komponen bahan bakar nuklir di mana terjadi reaksi nuklir dan menghasilkan panas. Biasanya, bahan bakar akan diperkaya uranium rendah yang terkandung dalam ribuan pin individu bahan bakar. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari PLTN itu sendiri. Yang pertama, tidak memerlukan lahan yang luas. PLTN tidak begitu memerlukan area yang luas untuk pemakaiannya, berbeda dengan pembangkit listrik lain, seperti pembangkit listrik tenaga yang memerlukan segmen area yang luas. Untuk melakukan pendinginan, PLTN bisa saja diletakkan di pinggir pantai, karena memang untuk pendinginan memerlukan banyak air. Peletakannya juga harus di tempat yang dapat mencegah terganggunya air minum. Yang kedua, emisi karbon cukup rendah. PLTN tidak berkontribusi terhadap emisi karbon. Tidak ada emisi CO2 yang dikeluarkan oleh PLTN. Karena itu, tidak akan menyebabkan global warming. Yang ketiga, tidak memproduksi partikel polutan. PLTN juga tidak mau mengeluarkan partikel polutan seperti halnya pembangkit termal dari bahan fosil, sehingga tidak menimbulkan penyebaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam. Yang keempat, energi yang dihasilkan sangat padat. Energi nuklir memiliki intensitas energi yang tertinggi, sehingga yang sangat besar diproduksi dari jumlah bahan bakar yang sangat sedikit. Yang kelima, reliable. Energi nuklir sangat reliable, tidak tergantung cuaca, tidak seperti contohnya PLTA. Keenam, volume sampah kecil. Sampah dari energi nuklir volumenya relatif cukup kecil, namun sampah yang dihasilkan bersifat radioaktif. Dan kemudian kita akan membahas tentang kekurangan dari atau bahaya dari PLTN. Yang pertama, pembuangan energi nuklir. Agar tidak mencemari, tempat pembuangan sampah cukup mahal, sehingga harus membutuhkan treatment khusus untuk menangani sampah yang bersifat radioaktif, sehingga tidak dapat mencemari lingkungan. Kedua, decommissioning.
PLTN yang tidak terpakai tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Proses decommissioning akan memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk mencegah terpaparnya lingkungan sekitar dari sampah radioaktif. Yang ketiga, kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir dapat menyebabkan partikel radioaktif ke lingkungan yang luas. Radiasi ini dapat merusak sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Penyakit dapat muncul dalam waktu yang lama setelah kejadian radiasi. Berikut adalah hasil presentasi saya tentang energi nuklir. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.